Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah bisa kembali berkumpul dalam majlis maulid ini. Mudah-mudahan berkat salawat-salawat kita, semua penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Kemarin kita sudah mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Allah memerintahkan kita untuk menjaga salat 5 waktu dan salat al-wusta, yaitu salat asar. Ayat yang lain Allah berfirman, "Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin." Mereka munibina ilaih, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendirikan salat. Di surat yang lain Allah berfirman, "Alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sifat daripada orang-orang beriman yang sukses, yang berhasil, yaitu mereka orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Dan di akhir ayat dikatakan, "Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun." Mereka yang selalu menjaga salatnya. Ayat yang berikutnya, "Wa aqimis shalah." Dirikanlah salat. "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat itu yang akan mencegah kita untuk berbuat fahsya, yang buruk, wal munkar, dan kemungkaran. Dan ada ayat-ayat yang lain. Maka di sini di samping ayat Al-Qur'an, kemudian hadis Nabi SAW yang menganjurkan kita untuk menjaga dan mendirikan salat. Maka kemarin sudah kita pahami bahwa kita dianggap menjaga dan mendirikan salat kalau salat yang kita lakukan itu sesuai dengan salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang keterangan-keterangan tersebut telah dijelaskan oleh para ulama kita, baik salaf maupun khalaf, yang terdahulu maupun yang sekarang ada. Kemudian termasuk cara menjaga dan mendirikan salat, yaitu kamalut taharah, sempurnanya bersuci, wal ihtiyat fiha, menjaga, berhati-hati di dalam urusan taharah ini, bersuci ini, fil badani wath thawbi wal makan, baik badan kita ketika hendak salat, kemudian pakaian kita, wal makan, dan tempat yang kita jadikan tempat salat. Jadi termasuk hal yang kalau kita lakukan, kita ini termasuk orang-orang yang menjaga dan mendirikan salat, termasuk ini, menjaga taharah ini ya, sempurnanya bersuci, kemudian berhati-hati di dalam bersuci, baik di badannya dia, kemudian di pakaiannya dia, kemudian tempat yang dia jadikan tempat salat. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru miftahus shalah." Bersuci itu adalah miftahus shalah, kunci daripada salat. At-tuhur miftahus shalah. Bersuci itu adalah kunci daripada salat. Artinya, sebagaimana kalau kita ingin memasuki rumah, harus buka kuncinya dulu baru bisa masuk rumah. Begitu juga kalau kita ingin melakukan salat, kuncinya kita harus taharah dulu, bersuci dulu. Jadi bersuci itu kuncinya. Kalau mau salat, bersuci dulu, wudu, ya, kemudian diperhatikan badannya suci,
pakaiannya suci, tempat yang diinjak, yang dipakai sholat itu suci. Nah, ini baru kita bisa masuk ke dalam sholat, karena kita sudah membawa kuncinya, yaitu dengan bersuci. At-tuhuru miftahus sholat. Kalau tidak bawa kunci, ya, kemudian dia tiba-tiba ada di dalam rumah, nah ini tinggal kita pukuli saja. Lewat dari mana dia ini? Kok bisa di dalam rumah? Begitu juga orang salat, tidak wudhu, malah takbir. Allahu Akbar. Loh, ini kan tidak punya wudhu. Sudah apa-apa, yang penting kan Islam. Nah, ini salatnya akan menjadi penyebab dia mendapatkan hukuman, siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia masuk rumah tanpa kunci. Atau dia ini membawa kunci yang tidak sempurna, yang rusak. Dipaksakan sampai dia merusak pintunya. Nah, ini juga tidak benar, salah juga. Disempurnakan kuncinya yang bagus, kemudian gigi-gigi kuncinya kuat, dimasukkan, dibuka. Toharohnya sempurna, maka dia sah untuk masuk ke dalam salat. Karena itu Nabi menyatakan at-tuhuru miftahus shalah. Bersuci itu adalah kuncinya salat. Wa fil haditsil akhar, di dalam hadis yang lain Nabi bersabda at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah syatru itu nisfu, separuh daripada keimanan. Separuh daripada keimanan. Artinya orang yang memperhatikan kesempurnaan di dalam toharoh ini bersuci, kemudian kebersihan badannya, pakaiannya, ketika sholat dan lain-lain, maka ini menandakan imannya sudah hampir sempurna, tinggal menyempurnakan separuh yang lain. Sebagian para ulama mengatakan at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah separuh daripada keimanan, karena iman itu ada dua. Iman itu dibagi menjadi dua. Ada keimanan yang berkaitan dengan kebersihan batin, ada keimanan yang berkaitan dengan kebersihan zahir. Jadi masalah sempurnanya iman ini ada dua, kebersihan hati, kebersihan zahir. Kalau dua-duanya ada, berarti iman ini iman yang hakiki, iman yang sesungguhnya, hakikat daripada iman. Nah, ketika kita wudhu, kita bersuci, mengusap wajah, mengusap tangan, mengusap kepala, telinga, kaki, ini adalah kebersihan zahir. Kebersihan zahir. Dan itu minimal kita lakukan sehari 5 kali. Belum anjuran-anjuran agama yang lain yang berkaitan dengan kebersihan zahir kita, bagian nampak luar kita. Ya, kita disunahkan untuk mandi kalau ingin berkumpul dengan manusia. Ya, kemudian kalau datang hari Jumat kita disunahkan mandi. Kalau kita hadas besar, junub, ya, kita diwajibkan mandi dan seterusnya. Ada hal-hal yang berkaitan dengan kesucian zahir. Nah, kesucian zahir ini adalah separuh daripada iman hakiki. Karena iman tadi itu ada dua, ada kebersihan batin dan kebersihan zahir. Kalau kita serius, sempurna di dalam bersuci, maka kita seakan-akan melakukan atau mendapatkan iman yang hakiki sudah separuh. Tinggal kebersihan hati atau kebersihan batin. Karena itu dikatakan oleh Nabi at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh keimanan. Separuh yang lain adalah kebersihan batin atau kebersihan hati. Pernah itu ya, satu orang ditanya oleh Nabi SAW, seandainya ada manusia di depan rumahnya ini ada sungai yang sangat bersih, yang sangat jernih, kemudian setiap hari ya dia lari dari rumahnya masuk ke dalam sungai mandi, membersihkan badan.
Sungainya bersih ya, nah, seperti sungai kita ini. Sampan ini bersih. Mandi, kemudian dia masuk ke rumah. Setelah beberapa jam dia mandi lagi kedua kalinya. Membersihkan badan lagi, kemudian keluar. Dapat beberapa jam mandi untuk ketiga kalinya. Terus seperti 4 kali, 5 kali dalam sehari dia mandi 5 kali di sungai yang bersih yang jernih tadi. Kata Nabi, kira-kira masih ada enggak kotoran yang menempel di badannya kalau dia seperti setiap hari seperti itu, katanya Nabi. Katanya sahabat, tidak mungkin kalau dia setiap hari mandi 5 kali di sungai yang bersih, kemudian digosok badannya, tiap hari 5 kali terus. Seperti, ya bersih pasti orangnya, tidak ada kotorannya. Karena mandinya 5 kali setiap hari. Maka kata Nabi SAW, begitulah orang muslim, orang mukmin. Setiap hari dia wudhu untuk melakukan sholat, maka tidak tersisa daripada dosa-dosanya dia, insya Allah. Karena itu pelajari masalah bersuci itu. Kalau kita sempurna di dalam bersuci, insya Allah dosa-dosa kita ikut dengan air wudhu yang jatuh dari tubuh kita. Nah, ini alhamdulillah kita orang ini jadi umatnya Nabi Muhammad itu. Untuk mendapatkan maghfirah, ampunan Allah itu mudah. Cuman kita aja tidak tahu ilmunya. Coba kita dapat ilmunya, insya Allah setiap hari dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti enak wis mari ngene delok wong wedok. Ya, hari ngono wudu hilang tuh. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Wa isbaghul wudu, termasuk menjaga salat dan mendirikan salat, caranya yaitu isbaghul wudu, sempurna di dalam wudu. Bagaimana cara menyempurnakan wudu? Taslisuhu. Kalau ngusap itu 3 kali, wajah 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali. Kalau ngusap telinga ya 3 kali, kaki 3 kali. Min ghairi waswasatin, tapi jangan was-was. Ya, jangan piro mang ya? Luru betul lu ya? Luru kowe. Piro ya? Terus itu piro ya. Dinta ini ambek wong iki ndak mari-mari sing mburi wis wong 3 wong 4. Iki wudu ta. Musyawarah. Ndak usah was-was. Wudu tanpa was-was. Wala israf. Jangan juga boros di dalam memakai air. Ini agama Islam ini. Itu diajari sama agama Islam, jangan boros walaupun perkara remeh. Menurut kita remeh itu ya, air. Pasuruan, wakai sumberi misalnya, tak apa buang-buang, bukan seperti itu. Israf itu dicela oleh agama. Walaupun kita wudhu depan kita sumber, bukan berarti terus mau seenaknya sendiri, tidak boleh. Tetap harus memakai seperlunya. Cukup 1 pengambilan 2 tangan ya sudah. Ada apa pakai cibuk itu, biar misalnya. Ini israf ini, dilarang oleh agama, tanpa boros. Kenapa kita dilarang was-was ya oleh para ulama? Fa innal waswasah fit thahara wassalah min amali syaitan. Karena orang was-was ketika bersuci atau ketika sholat, ya wudu ngerasa kurang, kok kurang teles ya, teles sih mana, sampai kelambine teles kabeh, was-was, ya. Ini amalnya setan ini. Tapi kadang-kadang wongnya bangga. Nah, ono wong wudu kayak aku dulu sampai teles kabeh. Lu bangga. Ya, itu amalnya setan itu. Bukan nambah pahala, bukan untuk dibanggakan. Atau ketika sholat dia was-was. Ya. Takbir itu mungkin hampir 5 menit tak takbir. Allah terus itu. Balen iki imame ndak mari-mari. Sing mburi sampai kenteni suwe. Wis jano wis engko les takbir baru takbir misalnya. Ya. Ndak perlu was-was. Kenapa harus seperti itu? Takbir aja. Allahu Akbar, selesai. Masih kon balen-balen terus pahala akeh gitu kan? Enggak. Justru itu amalnya syaitan. Kadang-kadang sampai mengganggu saudaranya di sebelahnya. Yang ini sudah baca Fatihah, waladhdallin. Amin. Sebelahnya Bismillah. Alhamdulillah. Dibalen-baleni terus itu. Sampai sebelahnya bingung, merasa koyoknya aku durung baca Fatihah. Mau coba bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara sebelahnya was-was.
Nah ini kan akhirnya mengganggu saudaranya ketika ibadah. Tapi was-was dewe di omah, jangan di masjid. Nah ini kadang-kadang mereka itu bangga. Seakan-akan kalau was-was itu sholatnya sempurna. Enggak, itu amalus syaitan. Itu amalnya setan itu seperti itu. Yulabbisu biha ala man qalla ilmuh wa dha'ufa aqluh. Orang-orang yang didekati, yang digoda sama setan ini, orang yang tidak punya ilmu, ilmunya sedikit, minim ilmu, atau akalnya lemah, tidak cerdas orangnya. Nah ini was-was itu pasti. Ya. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana para pendahulu kita, para ulama, para kaum salihin, orang-orang saleh mengatakan, al-waswasatu min jahlin bis sunnah au khabalin fil akli. Lek ana wong kaya ngono model seperti tadi itu, ya wudu sampai geblek kabeh baru mari ya. Kemudian sholat takbir di baleni ping 20 misalnya. Baca bismillah diulang-ulang sampai berapa puluh kali misalnya. Nah itu satu atau di antara dua. Dia tidak ngerti sunnahnya Nabi, caranya Nabi, atau akalnya kurang. Salah satu. Tidak perlu dibanggakan itu was-was. Ya, was-was itu tidak perlu dibanggakan, tapi dihilangkan. Kebiasaan seperti ini. Wa madhhabus salaf fi taharat huwal madhhabul mahmud. Kalau ente mau milih cara bersuci yang paling baik, ya cara bersucinya salaf-salaf kita, pendahulu-pendahulu kita. Wis, ojo noleh nang lainnya. Oh ini ada wudu modern misalnya. Atau wudu kontemporer. Nggak apa ya istilah-istilahnya. Wudu 2022 misalnya. Nggak usah ngelihatnya gitu. Orang-orang dulu wudu seperti apa, guru-guru kita, para kiai, para habaib, sudah itu. Itu mazhab yang paling terpuji, mazhab yang paling bagus untuk kita contoh. Wa fi jamil asya, bahkan semua urusan agama kita, contohlah mereka para salaf itu. Di Pasuruan, Kiai Abdul Hamid dicontoh. Ya, habaibnya Habib Alwi bin Segaf Kebon Agung, Habib Ja'far bin Syekhon yang ada di mana? Masjid Jamek, belakangnya Masjid Jamek. Oh sudah meninggal. Siapa santri-santrinya yang istiqomah? Habib Hasan Al-Habsyi misalnya, Habib Fulan. Meninggal sudah. Siapa penerusnya? Ikuti. Cari. Kiai Abdul Hamid. Siapa santri-santrinya misalnya? Oh Kiai Fulan, Ustadz Fulan. Ya sudah, itu ikuti. Itu berarti gambaran Kiai Hamidnya itu. Kiai Abdul Hamidnya. Yang tidak sama, tinggalan ada apa? Itu bukan mazhabil mahmud itu. Bukan mazhab yang dipuji, bukan. Bahkan seluruh urusan Anda ikutilah para salaf yang istiqomah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah noleh-noleh yang lain-lain. Oh iki clear putih misalnya ya. Oh iki sandalnya clear putih. Oh iki sandalnya hijau misalnya ya. Oh iki abang. Tidak usah ngikut-ngikut yang itu sudah. Biarkan. Oh iku kelompoknya akeh misalnya. Oh ini begini, oh ini begitu. Wiridnya 10.000 biar kita ikuti yang mazhabil mahmud itu. Sudah ada contoh-contohnya. Ya, kita kembali. Ya, ente ukur sudah. Ini persis tidak sama Kiai Abdul Hamid. Ini persis tidak sama Ja'far bin Syekhon. Oh persis, ikuti. Oh tidak persis, tinggal. Walaupun Habib misalnya. Walaupun Gus, tinggal sudah. Tidak perlu diikuti yang seperti itu. Kenapa kalau harus mengikuti orang-orang tertentu tadi itu? Fa innahumul qudwah wa bihimul uswah. Karena mereka ini apa? Contoh. Orang yang patut diikuti. Sekiranya ini tidak tahu dalilnya, ini tidak tahu. Yang penting amalnya mereka yang diikuti, insya Allah tetap selamat ini. Bisa dipertanggungjawabkan itu nanti di akhirat. Wa tajdidul wudu' likulli salatin minas sunnah. Kata beliau, kita punya wudu. Wis mari salat maghrib. Tapi tidak batal wudu'e. Itu kata beliau sunnah wudu lagi untuk salat yang berikutnya. Itu namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu walaupun tidak batal. Selama kita sudah salat, mau salat lagi disunnahkan wudu lagi. Ya, setiap salat walaupun salat yang kita lakukan adalah salat sunnah. Wadawam 'alal wudu mutlaqan,
mahbubun wa fihi manafi'u katsirah. Selalu menjaga wudu, selalu pegang wudu, selalu punya wudu, itu mahbub, perkara yang disukai oleh syariat. Ya, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam urusan ini selalu punya wudu, ya. Dia wudu ini, dia wudu tuh. Punya. Eman-eman wudu, duduk ndak ngoyo bukan penyakitan nanti. Ya. Oh berarti harus nahan kencing, nggak boleh berak, nggak bukan, tetap ente ke kamar mandi silakan. Tapi setelah buang air langsung wudhu lagi. Ini namanya dawam alal wudhu. Ya. Kalau kita bisa menjaga perkara ini, ada manfaat yang sangat banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, ya. Idza asabatka musibah wa anta ala ghairi taharah fala talumanna illa nafsak. Musa, kata Allah, kalau ente kena musibah, kesandung, bulugur misalnya, atau misalnya diserang hewan misalnya, atau apapun, musibah apapun, kemudian kamu tidak punya wudu, tidak bertoharah, tidak bersuci, batal berarti, maka jangan kamu cela kecuali diri kamu sendiri. Artinya selama kamu punya wudu, selalu pegang wudu, insya Allah jauh dari musibah. Kalau ada musibah yang mengenai ente, kemudian karena disebabkan tidak punya wudu, ya sudah, jangan nyalakan orang lain. Ya ente sendiri, ente tidak pegang wudu kan, kena musibah, ya sudah, itu salahnya ente. Coba ente punya wudu, mungkin selamat. Dan hadis-hadis yang sahih, ya banyak sekali datang dari Nabi SAW, yang intinya hadis itu menyatakan barang siapa yang wudu, kemudian wudunya itu bagus, tidak kesusu, maka dosa-dosanya dia keluar daripada badannya sesuai atau mengikuti daripada air wudu yang menetes dari badannya, dari tangan-tangannya, jatuh dosa-dosanya. Wa dakhala fis shalah nagiyan minadz dzunub. Sehingga ketika dia takbir Allahu Akbar, ini orang ini sudah suci, orang ini tidak ada dosanya menghadap kepada Allah. Kalau wudunya benar bagus. Tapi kalau wudu pok. Wah, kayak di kotak Belanda. ada yang mau nyerang dia. Wudunya cepet-cepetan. Mari ngono salat, ya. Allah. Ya, sesuai dengan wudunya. Sebagaimana ente wudu, maka begitulah salatnya ente. Ya apa modelnya wudu, ya salatnya tidak jauh daripada wudunya. Kalau wudunya tenang, sempurna, salatnya tenang, sempurna. Wudunya kesusu, salatnya kesusu nanti. Ya karena itu, pelajari, ya. Ya ini bagus, kalam-kalamnya para ulama bagus. Tapi untuk perinciannya tidak mungkin beliau menyebutkan. Itu ada dibahas di dalam ilmu fikih. Ya, ada pengajian-pengajian di tempat-tempat lain misalnya. Apa ngaji ini? Kitab Risalatul Jami'ah misalnya. Atau Safinatun Najah misalnya. Kita fikih-fikih itu ya. Ikuti hadir biar tahu ya apa sempurnanya wudu itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita supaya kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan daripada kalam para ulama, para aulia. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.